Nelayan di pesisir pantai Kuranji, Labu Api, Lombok Barat tidak turun melaut 1 bulan terakhir akibat cuaca yang buruk. Ratusan nelayan di pesisir desa Kuranji, Labu Api, Lombok Barat sejak 1 bulan ini tidak turun melaut akibat dampak cuaca buruk yang melanda hampir seluruh wilayah pesisir di Pulau Lombok. Untuk bertahan hidup, para nelayan beralih profesi menjadi buruh bangunan. Meringankan beban nelayan yang terdampak cuaca buruk, Pemda NTB menyalurkan bantuan sembako. Negara lain juga sama, jadi bukan hanya di sini, tapi seluruh Indonesia. Bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga negara-negara lain mengalami hal yang sama. Jadi saya sudah minta Kepala Dinas Pangan untuk berkoordinasi dengan kabupaten sampai kecamatan, yang terutama yang dekat-dekat pantai. Jadi bukan hanya di sini, tapi kemarin di Lombok Barat, dan saya minta juga di Bima, Dompu, di Lombok Utara coba dicek, terutama di pulau-pulau kecil. Kemarin kita ada masukan dari Pulau Medang, kan kadang-kadang mereka akses internet terbatas, padahal penderitaannya lebih berat, tapi karena tidak dikomunikasikan tidak sampai. Kita yang proaktif. Untuk masyarakat kita yang rusak, bisa fasilitas itu kan tidak semuanya bisa cepat. Ada yang bisa diselesaikan, kita laporkan, tapi karena ini seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Sementara itu, Camat Labu Api mengungkapkan prihatin dengan kondisi yang dialami para nelayan karena tidak bisa turun melaut sejak 1 bulan terakhir ini. berapa bulan terhitung Pak Camat mereka nggak bisa melaut? Setelah saya turun lapangan kemarin, saya turun lapangan untuk ngecek lapangan itu baru 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu mereka tidak melaut. Tapi dengan keadaan cuaca seperti ini bisa lebih dari sebulan katanya mereka tidak melaut dari kondisi lapangan. Kalau belum kering pohon waru yang ada di sana itu memang sesiu nih. Para nelayan terdampak cuaca ekstrim dihimbau untuk sementara waktu tidak turun melaut karena gelombang tinggi dan cuaca buruk sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan menuju wisata Kuranji, Labu Api, Lombok Barat rusak parah dan pihak desa mengklaim kerusakan jalan tersebut akibat aktivitas pengembang perumahan. Jalan akses masuk ke wisata Pantai Mentari Senja Kuranji, Labu Api, Lombok Barat rusak parah. Jalan aspal hot mix sepanjang 1 km lebih tersebut telah berubah menjadi jalan tanah dan berlumpur saat turun hujan. Kondisi jalan seperti ini telah terjadi 4 tahun dari tahun 2019 hingga saat ini, namun belum tanda-tanda akan diperbaiki. Pihak desa menuding penyebab utama kerusakan jalan tersebut karena maraknya aktivitas pengembang perumahan yang lalu lalang masuk membawa kendaraan berat tanpa memperhatikan kerusakan jalan tersebut. Kepala Desa Kuranji Dalang pun mengancam akan menutup aktivitas pengembang jika jalan rusak tersebut tidak diperbaiki. Memang selalu rusak terus. Dengan semua developer yang di sini tidak mengerti, kita akan stop. Kita stop. Nah, jadi kenapa kita stop? Tidak ada yang punya kontribusi di desa ini. Tidak ada sama sekali. Kalau kita persulit tanda tangan, dibilang kita mau ada apa seperti itu, serba salah kita di desa. Sementara itu, Camat Labu Api menegaskan jika jalan tersebut akan diperbaiki tahun ini, pihaknya juga akan mengkaji aktivitas pengembang perumahan yang menggunakan jalan tersebut. Tahun ini ada dua jalan yang akan diperbaiki di Kecamatan Labu Api. Yang pertama jalan yang ini, terus yang kedua jalan Bengkel Merembu ke arah Narmada itu. Ada kepastian itu? Hah? Ada kepastian? Insya Allah, alhamdulillah ada. Tapi bagaimana kemudian nanti setelah diperbaiki terus rusak lagi oleh aktivitas ini pengembang ini? Kalau sudah diperbaiki seperti itu baru kita coba komunikasikan awal lagi, ulang lagi dengan teman-teman pengembang ini. Karena dulu ini baru jadi, saya dapat informasi dari warga saja belum menikmati merasain jalan yang bagus, baru menjadi jalan ini langsung Virus. Kondisi jalan rusak ini membuat pengendara yang melintas kerap mengalami kecelakaan dan terjatuh serta nyaris menelan korban jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca dicabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM per 30 Desember 2022 lalu, kegiatan masyarakat mulai normal di NTB, namun masyarakat dihimbau untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19.
Pertanggal 30 Desember 2022, pemerintah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi NTB karena COVID-19 terkendali. Penghapusan PPKM ini karena NTB berada di masa transisi atau peralihan dari pandemi menuju endemi, sehingga tidak ada batasan bagi masyarakat, namun warga tetap mengedepankan prokes COVID-19. Pasca PPKM dicabut, tim Satgas COVID-19 harus tetap ada untuk melakukan pengawasan kegiatan masyarakat. Ahli. Salah satu pertimbangan ahli, PPKM boleh dicabut tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pertama, Satgas masih harus ada. Jadi Satgas COVID diperpanjang umurnya. Satgasnya tetap. Kapan itu? Ya, sampai pandemi dinyatakan berakhir. Kedua, tetap harus ada pendanaan untuk penanggulangan dan penanggulangan COVID di masa transisi. Karena ada Inmendagri nomor 53 tahun 2022 yang menyatakan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam masa transisi. Kita sekarang kan masa transisi. Ketiga, protokol kesehatan tetap berjalan. Meskipun PPKM resmi dicabut, namun tim Satgas COVID-19 masih harus tetap memberikan rekomendasi kegiatan dalam suatu wilayah hingga suatu saat COVID dinyatakan hilang atau tidak ada. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.